Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini media nasional Sinopsis.co.id ada di destinasi wisata Kebun Sentul, Desa Suci, Kecamatan Panti, bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bapak Hari Agustiono ATD MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Hari, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari saja. Oke. Kalau bapak lu ketok iya, ketok tuwek. Nah, kesan pertama Kak Hari Jember datang ke destinasi wisata yang ada di perkebunan Sentul ini apa, Pak? Kesan pertama begitu menggoda. Begitu menggoda. Menggoda untuk kita bisa telusuri semua sudut-sudut yang ada di sini. Kita tadi lihat ada di atas air derasnya. Kemudian ini sudah ditata, ditanami ikan-ikannya. Tadi saya di sana disuguhin makanan khas lokal, ada lemet, ada sukun, kemudian ada kue talam, kemudian ada juga pohon kuning. Lemet jangan takut makan lemet sebanyak-banyak karena tidak akan buat lemot. Tapi asik di sini ya. Heritingnya dapat kita, itu bangunannya bangunan 1900-an, buatan zaman Belanda. Kita dapat suasana cagar budayanya, kita dapat aslinya alam di sini, ya. Gemericik air serasa menenteramkan hati. Jadi sangat menggoda. Kalau nggak datang rugi kapan-kapan ke sini, wajib itu orang-orang Jember. Dan kita harap nanti Lebaran orang-orang yang pulang kampung silakan cari tempat wisata Sentul Sungai Adras, Kecamatan Panti, begitu. Cak Luman. Ada yang disembunyikan sama Pak ADM, Mbak, sama Pak Administrator, yaitu getuk tales. Kalau andalan sini, gitu tahu. Iya. Itu beliau tadi ADM mau janji kapan-kapan mau nyajikan getuk tales. Nah, nanti kita tagih dan kita coba. Kita datang lagi, Pak, ya. Insya Allah, iya, getuk tales. Dan kalau bisa teman-teman juga datang juga merasakan sensasi di sini kulinernya. Jangan takut, nggak usah nggak bikin kantong kosong karena murah meriah dan makanannya sehat. Dan ingat, kita harus jaga lingkungan supaya ini bersih, sampah buang di tempatnya. Gitu. Dan ini memang ide kreatif dari Bapak Ade. Ini sebuah selokan, asalnya selokan, Pak. Selokan. Ternyata bisa dijadikan kolam ini. Iya. Ya, itu yang kita benar-benar apresiasi. Ide kreatif yang tadinya mungkin kurang bermanfaat dan kesannya hanya mengalir begitu saja, tapi disulap menjadi wahana wisata yang luar biasa. Keren, dan gitu, keren. Ya. Oke, demikian wawancara media nasional Sinopsis.co.id bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Salam apa wisata, Pak? Salam pesona, salam pesona. Sabta pesona, salam Jember keren, permata Jawa, Jember keren. Mantap, Jember keren. Oke. Assalamualaikum, salam sejahtera, Bapak Nuril. Ya, kami dari media nasional Sinopsis.co.id, Bapak. Yap. Nah, saya ini tertarik dengan ide membuat kolam ini, Pak. Jadi ini murni pemikiran Bapak ya untuk membuat sebuah terobosan dari perkebunan Sentul menjadikan sebuah tempat destinasi wisata. Ya. Dan ini bagaimana ceritanya nih, Pak? Sampai muncul ide kolam ikan semacam ini, Pak? Jadi kolam ikan ini kita sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu itu sudah ada kerjasama dengan awalnya dengan Fakultas MIPA UNED. Nah, kemudian kalau kolam ikan ini kira-kira akhir September kemarin kami ditelepon sama Pak Dr. Kahar untuk membuat kolam ikan air deras. Lah tempatnya ini dulu tidak seperti ini, jelek ini, jelek, Pak, ya? jelek. Nah, kemudian saya diberi waktu 1 bulan untuk membuat ini. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terwujud. Jadi sejak Oktober kemarin sudah terwujud. Jadinya seperti ini. Ini adalah hasil kerja dengan program studi D3 usaha perjalanan Program studi D3 usaha perjalanan wisata, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNED Jember. Keren. Kita zoom, kita lihat sejenak. Kita zoom. Nah, ini Pak, saudara-saudara, ini merupakan kerjasama Perkebunan Sentul bersama Program Pengabdian Masyarakat, Program Studi 3 Usaha Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Sosial Politik UNED. Terima kasih.
Terima kasih Pak. Kesempatannya Pak. Sami-sami. Ya. Sukses. Salam wisata. Salam wisata Jember semakin keren. Jember semakin keren. Siap. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya karena banyak temu gini. Iya. Banyak perbanyaklah teman Pak ya. Iya. Apalagi bisnis saya keripik tempe Pak, harus banyak teman Pak. Iya. Iya Pak ya? Iya. Iya. Orang bisnis. Selain itu apalagi rencana bikin ini kreasinya, selain keripik tempe. Yang Belum. Ini musik air, relaksasi. Ini kita juga bisa memberi makan ikan karena ada wisata ikan sungai dan ya contohnya ini saya dikasih pelet ya, kita bisa ikut ngasih makan ikan, jadi asik. Kita juga bisa interaksi dengan alam, dengan ikan-ikan ini sambil juga anjing ya, kita mau dimakan ikan. Anak-anak kita juga bisa kita didik untuk kita kepada hewan ya. Ikannya luar biasa ya. Bisa buka-buka rumahnya ya. Jadi tidak salah kalau kita milih wisata di sini alternatif selain menikmati wisata dan kulineran dia tadi ada elemen ada siput, kita juga bisa interaksi dengan ikan. Jadi semua dapat dan kita juga cinta lingkungan. Yang jelas kita harus menjaga lingkungan kita tetap asri, kemudian dengan buang sampah sembarangan supaya seperti ini kita dapat manfaat semuanya, kita juga dapat kandungan baik. Oke.
Ini adalah perumahan peninggalan zaman Belanda yang masih kita pelihara keasliannya. Jadi kita pelihara keasliannya, kemurniannya seperti ini. Sebagai rumah dinasnya pengelola utama. Kalau sekarang semacam administrator atau pak manajernya zaman Belanda. ya? Betul. Nah, dulu ini yang menempati ya Belanda itu. Oke. Mari kita lihat di dalamnya. Explore di dalam. Oke. Dan ini beliau-beliaunya Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Ya. Bapak Yang Hari. Dan yang tengah itu Bapak manajer kita, Bapak Nuril Mustafa. Bapak. Iya. Sarjana. Pak Nuril Mustafa sama. Kita lihat. Ini adalah ruang tidur atau kamar tidur utama. Jadi ini ukuran Banyak nih Pak ya? Ya ini kalau sekarang kita fungsikan untuk wisata, kita siapin untuk pengunjung. Jadi ini bisa kita tambahin, bisa kita kurangi. Tapi ini aslinya adalah ruang utamanya pengelola sini, termasuk Belandanya, dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam. Ada 1, 2, 3, 4, Ya. 5, 6, 7. Monggo. Ada 8 Ya. tidur. Ini kamar mandi dalamnya. Oke, mari. Untuk yang lain, ya ini Pak, ini kita yang saya cerita tadi di sini. Langsung disapa Pak. Betul. Ini ruang tengahnya, barusan ruang tamu. Ini foto-foto Pak ya? Boleh. Monggo. Foto-foto peninggalan zaman Belanda. Ini para administrasi juga. Ya. ADM ya. Foto-foto zaman dulu peninggalan Belanda. Ya, monggo Pak. Ini kamar mandi dan ya kamar mandi toiletnya untuk tamu, para tamu. Ruang tidur tamu Ruang tidur tamu juga ya, yang kita manfaatin juga untuk pengunjung nanti. Ya. Bisa kita tambah nanti untuk kapasitasnya. Berdua nih ya. Iya. Iya. Monggo. Oh, ini senjata ya? Oh, bukan, ini senjata untuk perawatan karet. Karet. Iya. Ada senjata apa? Ini juga juga ya kamar Tamu nanti tamunya. semacam homestay gitu Betul. ya. Rumah ini nanti untuk kelas VIP dan VVIP-nya untuk umum di bawah itu. Ya, monggo. Cuman foto. Ya, ini masih kita pelihara bentuk-bentuknya. Ya, ini masih Masih aslinya, nggih. Nggih, insya Allah ini masih yang retak-retak, insya Allah jarang sekali, bahkan dibilang tidak ada, masih utuh. Model bangunannya. Ini juga model bangunannya ini kan zaman Belanda. Ya. Monggo, pintu-pintu asli. Itu perlu diekspor juga itu. Ya. Ya, monggo. Ini ruang makan. Ya, ruang makan. Sekarang ini juga ada kamar untuk pengunjung juga, tamu juga. Ini. Monggo, lihat. Ini juga kamar. Ya, sama. Ini juga kamar-kamar. Dapur. Ya. Ada dapurnya. Oke, mari. Misi Bu. Oke. Bebas. Ya. Dan dapurnya. Ya. Ya. Baru negatif Pak ya? Ya. Ya. Musola. Musola. Kalau musola bangunan baru. Ya. Ini kolam lumba-lumba yang ada di Perkebunan Sentul, Desa Suci, ya, Kecamatan Pantri. Ini kapan yang dibuka nih Pak? Ini sudah setahun yang lalu, setiap hari buka kecuali hari Jumat kita kuras, kita bersihkan. Oh, Ganti ini air. ya kolam sudah 1 tahun yang lalu dibuka. Setiap hari buka kecuali hari Jumat karena dilakukan pembersihan dan perawatan. Ya, ini kondisi. Nah. Ya, ini saudara-saudara. Hari ini Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id ada di destinasi wisata Sentul yang ada di Perkebunan Sentul. Ya, ini pentas seni Nusantara nantinya, dan ini juga sangat asik untuk digunakan sarana untuk outbound.
Nah, ini pipa apa nih, Pak? Ini pipa air untuk penggeraknya Hah? pengolahan karet. Pipa air untuk pengolahan karet, untuk megang turbin, dan sumbernya dari mana, Pak? Dari Sumbernya sungai. Betul. Oh. Tuh, jadi di atas itu sungai ya? Betul, sungainya di bawah sana di Loh, bendung. iki di bae. Betul. Ini rencana kita bikin kolam Hah? ikan hias. Itu yang sudah terisi 3 lokal paling bawah. Paling bawah ya. Ya, mari Ini kita rencananya untuk kolam ikan hias. Dan ini aslinya sungai, Pak ya? Aslinya selokan. Bendungan? Selokan, Hah? ya. Kalau sungai dikatakan sungai, Hah? bendungan utamanya sana. Hah? Yang utamanya di sana ya? Sana, Ah. di bawah. Ini Oh, aslinya selokan. Selokan cuman gede gitu ya. Ya, kalau di desa ini selokan. Kalau di kota ini sungai ya. Nah. Dek, dari mana, Dek? Hah? Apa itu kalbu? Desa Kalbu ada ya? Oh, SD-nya mana? Suci 3 dengan Pak Imam Sugianto. Ya. Gimana, asik, Dek, suasananya, Dek? Asik banget ya, sejuk ya. Ya, oke. Makasih, Dek. Dengan siapa namanya? Orkita Medinda. Ya, oke. Makasih. Nah, kan perlu tanggapan ini tanggapan homestay-nya. pengunjung. Ini saya juga dulu setelah dari kami itu homestay yang ada penjualnya itu. Oh, ini Itu homestay juga nantinya. Homestay juga itu ada tempat penginapannya juga. Kamarnya 2, sekamar mandi dalam 1. Hah? Nah, itu di sana. Jadi yang untuk pengunjung yang istilahnya yang biasa-biasa di sini. Kalau yang di atas tadi untuk yang khusus tamu dan Ya. undangan sarana homestay keduanya ya namanya. Ini juga homestay juga. Betul, homestay posisinya untuk ruangan besar-besar untuk edukasi. Untuk edukasi. Semacam dari sekolahan atau dari mana yayasan mana yang membutuhkan semacam ruangan yang gede untuk edukasi dan pembelajaran. Monggo kita lihat. Kita lihat. Sini Pak, sini aja. Kemarin ini tak cor ini Pak. Ini kemarin baru selesai nih cornya. Tapi udah Kuat, tak khawatir. Ini 150 meter ini, pipa peninggalan Belanda. Oh, ini asli peninggalan Asli Belanda. 150 meter menggerakkan tenaga pengolahan karet. Karena zaman dulu tidak ada diesel, Pak. Ini saudara-saudara, ini pipa asli peninggalan Belanda sepanjang 150 meter. Oh, ini kolam kedua. Gerakan turbin. Ini kolam 2 ya? Ya, kolam anak-anak 2. Ini calon kolam dewasa yang belum. Ini juga dalam masih proses Ya. kolam untuk dewasa. Ya, ini untuk bisa camping ground Pak. Pinggirnya minggu kemarin dari SMK Analis Subandi bermalam di sini 3 hari mendirikan camping ground di sini. Di sini ya. Betul. Sebelumnya dari Setain ada, dari Pondokan Keranjingan juga ada. Itu bangunan apa tuh? Itu dulu adalah air. Jadi kalau zaman Belanda tuh air tuh sebelum masuk ke rumah itu diendapkan di situ, disaring lebih dahulu. Diproses penyaringan supaya bersih. Karena kita tidak punya sumber air tapi dari sungai. Berarti itu juga sisa peninggalan Belanda. Betul. Ya, itu nanti akan kita manfaatkan sebagai tempat posnya pengawasan wisata kita. Ini masih dalam proses. Nih. Lagi view-nya yang bagus ya. Ya, ini boleh. Itu kita bersihkan. Nanti kedepannya kita bisa melihat pegunungan Argopuro yang ada di sebelah utara kita. Jadi di bawahnya pohon-pohon ini bisa digunakan untuk camping ground. Kita masih akan proses bersihkan. Ini masih membuka. Nanti akan kita ratakan untuk tempat camping groundnya. Akan menghadap langsung ke Gunung Argopuro. Ya, itu saudara-saudara. Betul. Ya, kita coba view. Itu Gunung Argopuro, kita view coba. Nah, ini tampak dari Sentul. Itu ya. Tempatnya di Sentul, Kecamatan Pati. Mari kita lihat Wisma Mojopahit yang kita gunakan untuk terima pengunjung yang berkelompok atau dalam jumlah yang cukup gede. Ini juga bangunan peninggalan Belanda, Pak. Ya, ini masih kita jaga keasliannya, hanya kita poles terasnya saja. Keaslian bentuknya
seperti ini. Ini sisa peninggalan zaman Belanda, masih Betul. tampak orisinil. Ya ini saudara-saudara. Terus kita masuk. Balik. Ya, ini dulu menurut jejak yang kita rekam, ini adalah tempatnya berkumpul kalau sekarang bilangnya klub malamnya. Jadi di sini ini dulu ada semacam papan yang menjorok segini 40 sentian, 30 sentian, memutar untuk mejanya. Untuk mejanya berkeliling. Jadi tempat ya pertemuannya. Nah, ini bangunan baru untuk kantornya pengelolaan karet. Oh ini. Ya, sekarang difungsikan untuk tempat tidurnya pengunjung juga. Ya, ini monggo kita lihat. Ini separuh rumahnya. Jadi sebelah timur juga ada seperti ini. Ya, maaf sebentar. Coba kita buka. Nah, ini Kak. Ya. Ini satu rumah, jadi ini ada ruangan juga. Kalau ini dulu fungsinya adalah ruang tidurnya. Nah, kalau dulu Bapak Sindernya ada di sini perumahan. Bapak Sinder Belanda. Kalau yang tadi perumahan Brawijaya itu adalah perumahannya Pak ADM. Ini ruang tamunya sini, ya. Ini ruang tamunya. Juga kita manfaatkan sebagai tempat edukasi kalau ada pengunjung datang. Ini ruang tengahnya. Ya, ini sekarang kita jadikan musola. Ini jadi ada dua toilet yang dari sini. Ini ada toilet dua lokal, yang dari luar ada dua. Ya. Ya, ini tempatnya dapurnya dulu, dapurnya zaman Belanda. Kita fungsikan. Ini kamar mandinya Belanda itu seperti ini dulu. Gedenya seperti ini. Sekarang kita manfaatkan sebagai musola. Betul, kamar mandinya Belanda ini dulu. Musola. Ini juga ruang tidurnya juga. Ruang tidurnya sekarang kita fungsikan untuk terima tamu dari adik-adik, mungkin dari bangunan Belanda di mana kamar-kamarnya itu pasti lebar. Iya, betul. Kamar tidur. Ya. Zaman Belanda. Nah, ini juga kita jadikan ruang edukasi. Jadi kalau ada adik-adik dari pramuka, dari pendidikan, unit pelaksana teknis pendidikan ada di sini mau melakukan presentasi. Bangunan Belanda Ya, bangunan Belanda cirinya ini bangunan Belanda temboknya tebel. Ada 1,5 meter ini tebelnya. Ya Pak, ini cirinya. Temboknya tebel. Ya seperti ini. Nah, ini. Nah, tidak ada retakan sama sekali. Nah, ciri laginya adalah luar tuh pasti ada temboknya dari batu yang tadi Pak, ya sama di bangunan Brawijaya. Nah, ini adalah ciri-ciri biasanya Belanda menggunakan ini. 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu ini, Ini jenisnya ada koi. Ada koi? Ya, ini koi. Ini koi, ini nila. Ini koi, saudara-saudara. Ini koi, itu yang bawah juga nila. Dan di bawah nila juga, Pak ya? Ya, yang bawah satu. Satu ini untuk nila. Ya. Tapi ada koinya juga kelihatan. Ada. Ah, Campur cuma masih campur, kecil. masih Nanti kecil. Kita akan pisahin. Bisa ke sini koi. Dan di bawah nila. Sahabat. Nah, ini pakan. Konsentrat. Nah, monggo. Ya. kita- Ya. Ya, ini saudara-saudara. Ikan koi lagi diberi makan sama Mas Jamalnya. Ya, ini Mas Jamal lagi kasih makan ikan koi yang ada di kolam Perkebunan Sentul, destinasi wisata baru yang ada di Kabupaten Jember. Ya, ini khusus ikan nila, saudara-saudara. Ya, asik. Ya, kita menikmati musik air sambil berelaksasi, menikmati pemandangan ikan nila yang ada di kolam Perkebunan Sentul. Musik alam, musik air, dan suara gerakan ikan nila. Wih, keren, Lur. Ini juga sebagai daya tarik ini, Pak.
ya. Sebagai daya tarik orang Iya, Kalimantan. ini juga selain untuk wisata nanti untuk edukasi. Jadi mendorong adik-adik kita khususnya para pelajar bagaimana cara memelihara, cara membudidayakan ikan nila. Ini adalah salah satu potensi yang perlu digali di wilayah pedesaan khususnya di perkebunan seperti Sentul ini. Sebagai sarana edukasi juga Pak, Ya betul, sarana edukasi untuk produksi. Jadi edukasi juga kita akan berusaha untuk mendapatkan hasil dari ini. Jadi air tidak terbuang dengan percuma. Betul. Ya, dimanfaatkan untuk sebagai kolam. Padahal ini awalnya apa ya? Selokan Pak ya. Ya. Jadi ini saudara-saudara awalnya ini sebuah selokan, kemudian dimodifikasi dijadikan sebagai kolam yang ada di perkebunan Sentul. Oke. Itu homestay juga Pak ya? Ini kantor Kantor perkebunannya. Kantor perkebunan itu. Nah. Itu yang di atasnya itu kantornya Bapak Sinder Lapangan. Yang kalau kantor pabrikan di dalam pabrik. Oke. Kita ambil film itu. Ya. Hah? Oh ya, foto dengar dulu. Ya. Ini Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Hari bersama Bapak Pimpinan Perkebunan Sentul, di mana ada sebuah terobosan baru dari Perkebunan Sentul, yaitu destinasi wisata. Jadi Perkebunan Sentul melakukan sebuah terobosan baru. Selain produksi hasil perkebunan, juga melakukan terobosan menjadikan Perkebunan Sentul sebagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Jember. Bersama Bapak Pimpinan Perkebunan Sentul, Bapak Nuril. Dari mana Pak? Dombo Pak ya? Dari kebun Pak, kebun sari. Kebun sari Pak. Demikian wawancara media nasional Sinopsis.co.id bersama Bapak Jamal, Kepala Bagian Pabrikasi yang ada di Perkebunan Sentul, Desa Suci, Kecamatan Pantri.